saya ingin mengajukan dua postulat. Yang pertama adalah primo executienda est verbis vis, ne ceremonis visto obliteratur oratio, si felix sine argumentis. Yang berarti, perkataan adalah hal pertama yang diperiksa untuk mencegah adanya kesalahan pengertian atau kekeliruan dalam menemukan hukum. Jadi kalau kita belajar mengenai sejarah dalam konteks teori hukum, di dunia ini ada 4 sistem hukum. Ada sistem hukum Islam, Anglo-Saxon System, Eropa Continental System, dan Customary Law System. Customary Law System ini yang terdapat di Afrika, atau sebagian besar negara di Afrika. Kalau di Asia itu diikuti oleh Cina dan Jepang. Kalau kita kembali kepada hukum positif Indonesia, sesungguhnya kita hanya mengenal 3 teori pembuktian yang menjadi bewijsgronden atau dasar pembuktian. Yang pertama itu adalah positif bewijs teori atau teori pembuktian secara positif menurut undang-undang. Ini dipakai dalam perkara perdata. Di situ berlaku postulat actori incumbit probatio. Siapa yang mendalilkan, dialah yang wajib untuk membuktikan. Yang kedua adalah negatif betelak bewijs teori, yaitu teori pembuktian secara negatif menurut undang-undang. Di sini hakim memutus perkara berdasarkan alat bukti ditambah dengan keyakinan. Teori ini didasarkan pada postulat actori incumbit onus probante, actore non probante, reus absolvitur, bahwa pembuktian dibebankan kepada siapa yang menuntut. Ketika tidak bisa dibuktikan, maka tuntutan itu harus dibebaskan. Yang ketiga yang kita kenal dengan istilah conviction ratione, yaitu keyakinan atas dasar rasionalitas. Itu dipakai di negara kita juga, tetapi dalam pemeriksaan acara cepat terhadap tindak pidana ringan termasuk perkara lalu lintas. Et cumpatit probitio qui dicit non quid negat. Beban pembuktian ada pada orang yang menggugat, bukan yang tergugat. Affirmanti non negati incumbit probatio. Artinya pembuktian bersifat wajib bagi yang mengiyakan, bukan yang menyangkal. Reo negate actori incumbit probatio. Artinya jika tergugat tidak mengakui gugatan, maka penggugat harus membuktikan. Ada prinsip-prinsip penemuan hukum dalam hukum pidana yang membatasi hakim dalam melakukan penemuan hukum. Di antaranya adalah prinsip proporsionalitas, prinsip subsidiaritas, prinsip in dubio pro reo, dan prinsip exceptio firmat regulam. Berbagai prinsip tersebut hanya merujuk pada satu titik, bahwa penemuan hukum dalam hukum pidana tidak boleh memberikan kerugian kepada terlapor, terperiksa, tersangka, tertuduh, atau terdakwa atas kekosongan hukum tersebut. Memang ketika petunjuk masuk dalam KUHP itu menjadi suatu perdebatan, karena sebetulnya itu diambil dari pasal 339 strafvordering di negeri Belanda. Bukan istilah petunjuk, tapi pengetahuan hakim. Ketika kita berbicara mengenai keadilan substansial, tidak bisa begitu saja menabrak keadilan prosedural. Karena ketika kita berbicara mengenai konteks keadilan prosedural, di situ berlaku asas equisitas sequitur legem. Keadilan mengikuti hukum, bukan hukum mengikuti keadilan. Pembuktian itu hal yang paling prinsip dalam pengadilan. Oleh karena itu ketika berbicara mengenai pembuktian, di situ berlaku 3 asas yang tidak boleh dilanggar, yaitu lex praevia, lex certa, lex scripta, dan lex stricta. Jadi dia betul-betul harus jelas, tegas, dan tidak boleh diinterpretasikan lain daripada apa yang tertulis, karena ini menyangkut nasib orang.